Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Sebelumnya, izinkan kami menyapa teman-teman semuanya. Selamat siang teman-teman. Dalam waktu kurang lebih 20 menit ke depan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai topik hari ini, yakni literasi digital dalam dunia akademis. Dengan saya sendiri, Fatimah Anggreni Wulandari dengan NIM 245231130. Dengan saya, Rosita Silima Esti dengan NIM 245231131. Dan saya Muhammad Jordan Fadel Alatas dengan NIM 245231122. Literasi digital dalam dunia akademis. Literasi digital dalam dunia akademik mengacu pada kemampuan mahasiswa, dosen, dan profesional pendidik lainnya menggunakan teknologi digital untuk mendukung, meningkatkan, dan memperkarya proses pembelajaran dan penelitian. Mengapa literasi digital dalam dunia akademik sangat penting? 1. Akses informasi. Dunia akademik sangat bergantung pada informasi terkini. Literasi digital memungkinkan akses cepat dan mudah ke berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, database, dan platform pembelajaran online. 2. Kolaborasi. Teknologi digital memfasilitasi kolaborasi lintas batas. Mahasiswa dapat bekerja sama dalam proyek kelompok secara online. Dosen dapat berbagi materi dengan lebih efisien, dan peneliti dapat berdiskusi melalui platform digital. 3. Pembelajaran aktif. Literasi digital mendukung pembelajaran aktif mahasiswa. Mahasiswa dapat mencari informasi sendiri, menganalisis data, dan membuat konten digital seperti presentasi, video, atau blog. 4. Pengembangan keterampilan. Literasi digital membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan abad ke-21 yang penting seperti berpikir kritis, komunikasi, dan kreativitas. Contoh penerapan literasi digital dalam dunia akademik. 1. Pembelajaran online. Penggunaan platform pembelajaran online (LMS) untuk mengakses materi kuliah, mengerjakan tugas, dan berinteraksi dengan dosen. 2. Penelitian. Penggunaan perangkat lunak statistik, basis data online, dan alat analisis data untuk melakukan penelitian. 3. Publikasi. Publikasi hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah online atau presentasi digital. 4. Kolaborasi. Penggunaan alat kolaborasi seperti Google Drive, Microsoft Teams, atau Slack untuk bekerja sama dalam proyek. Tantangan literasi digital dalam dunia akademik. 1. Digital divide. Tidak semua mahasiswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. 2. Keterampilan yang terus berkembang. Teknologi terus berkembang, sehingga perlu adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital. 3. Misinformasi. Kemampuan untuk membedakan informasi yang valid dan tidak valid sangat penting dalam era digital ini. Pembelajaran digital. Ketika kita berbicara tentang pembelajaran digital, seringkali yang terbayang pertama kali adalah pembelajaran online. Namun pembelajaran digital mencakup spektrum yang lebih luas, mulai dari penggunaan sederhana seperti presentasi PowerPoint hingga pemanfaatan teknologi canggih seperti realitas virtual. Elemen-elemen penting dalam pembelajaran digital. Yang pertama, teknologi. Inti dari pembelajaran digital adalah penggunaan teknologi. Ini bisa berupa komputer, tablet, smartphone, atau perangkat khusus lainnya. Yang kedua, konten digital. Materi pembelajaran yang disajikan dalam format digital seperti teks, gambar, video, audio, simulasi, dan animasi. Yang ketiga, interaktivitas. Fitur-fitur yang memungkinkan siswa berinteraksi dengan materi pembelajaran, misalnya kuis, forum diskusi, atau game edukasi. Yang keempat, konektivitas. Koneksi internet yang memungkinkan siswa mengakses materi pembelajaran dan berkolaborasi dengan orang lain. Yang kelima,
pedagogi, pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan teknologi yang digunakan. Jenis-jenis pembelajaran digital. Yang pertama, pembelajaran online atau e-learning. Pembelajaran yang sepenuhnya dilakukan secara online melalui platform pembelajaran seperti Moodle, Google Classroom, atau Canvas. Yang kedua, blended learning. Kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan online. Yang ketiga, micro learning. Pembelajaran dalam potongan-potongan kecil yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, mobile learning. Pembelajaran yang dilakukan melalui perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Yang kelima, gamifikasi. Penggunaan elemen permainan dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang keenam, pembelajaran adaptif. Pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Manfaat pembelajaran digital. Yang pertama, fleksibilitas. Belajar bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, aksesibilitas. Materi pembelajaran lebih mudah diakses dan tersedia dalam berbagai format. Yang ketiga, interaktivitas. Pembelajaran menjadi lebih enak dan efektif. Yang keempat, personalisasi. Materi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Yang kelima, kolaborasi. Memudahkan siswa untuk bekerja sama dengan teman sekelas atau ahli di bidang terkait. Yang keenam, efisiensi. Menghemat waktu dan biaya. Tantangan dalam pembelajaran digital. Yang pertama, digital divide. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Yang kedua, kualitas konten. Tidak semua konten digital yang tersedia memiliki kualitas yang baik dan relevan. Yang ketiga, keterampilan guru. Tidak semua guru memiliki kompetensi digital yang memadai. Yang keempat, keamanan data. Risiko penyalahgunaan data pribadi dan informasi sensitif. Contoh penerapan pembelajaran digital. Yang pertama, simulasi. Siswa dapat melakukan eksperimen virtual tanpa perlu peralatan laboratorium yang mahal. Yang kedua, video tutorial. Siswa dapat belajar dari video tutorial yang dibuat oleh ahli di bidangnya. Yang ketiga, forum diskusi online. Siswa dapat berdiskusi dengan teman sekelas dan guru mengenai materi pembelajaran. Yang keempat, aplikasi edukasi. Berbagai aplikasi edukasi tersedia untuk membantu siswa belajar matematika, bahasa, dan mata pelajaran lainnya. Pengembangan digital dalam pendidikan. Pengembangan digital dalam pendidikan merupakan sebuah transformasi besar yang mengubah cara kita belajar dan mengajar. Dengan memanfaatkan teknologi, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, fleksibel, dan efektif. Aspek-aspek utama dalam pengembangan digital dalam pendidikan. 1. Infrastruktur. Pembangunan jaringan internet yang stabil, penyediaan perangkat komputer dan gadget yang memadai, serta pengembangan aplikasi dan platform pembelajaran digital. Yang kedua, kurikulum. Integrasi teknologi digital ke dalam kurikulum mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Materi pembelajaran dibuat lebih menarik dengan menggunakan multimedia, simulasi, dan visualisasi. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran yang lebih aktif dan kolaboratif seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berkelompok online, dan pembelajaran mandiri. Yang keempat yaitu peran guru. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, membantu siswa dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi untuk belajar. Guru juga perlu mengembangkan kompetensi digital mereka sendiri. Yang kelima yaitu siswa. Siswa didorong untuk menjadi pembelajar aktif, kreatif, dan kritis. Mereka dilatih untuk mencari informasi, menganalisis data, dan berkomunikasi secara efektif melalui teknologi. Manfaat pengembangan digital dalam pendidikan. Yang pertama yaitu akses informasi yang lebih luas. Siswa dapat mengakses berbagai
sumber belajar dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua yaitu pembelajaran yang lebih menarik. Teknologi digital membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan interaktif. Yang ketiga yaitu kolaborasi yang lebih mudah. Siswa yang dapat bekerja sama dengan teman sekelas atau siswa dari negara lain melalui platform online. Yang keempat, pembelajaran yang lebih personal. Teknologi dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Yang kelima yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Dengan adanya data yang terukur, proses pembelajaran dapat dievaluasi dan ditingkatkan secara terus-menerus. Tantangan yang dihadapi. Kesenjangan digital. 1. Akses. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat, koneksi internet yang stabil, dan sumber daya digital lainnya. Yang kedua, infrastruktur. Kualitas infrastruktur teknologi di berbagai daerah sangat bervariasi, sehingga menghambat pemanfaatan teknologi secara optimal. Keamanan data. 1. Privacy. Penggunaan data siswa dalam platform digital harus memperhatikan aspek privasi dan keamanan. Yang kedua yaitu cybersecurity. Ancaman siber seperti peretasan dan penyebaran informasi palsu menjadi perhatian serius. Perubahan peran guru. 1. Adaptasi. Guru harus beradaptasi dengan peran guru sebagai fasilitator pembelajaran, bukan hanya sebagai penyampai informasi. Ketergantungan teknologi. 1. Keterampilan dasar. Terlalu bergantung pada teknologi dapat mengabaikan pentingnya pengembangan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Upaya mengatasi tantangan. 1. Meningkatkan akses. Menyediakan perangkat dan koneksi internet yang terjangkau bagi siswa yang kurang mampu. Kedua, pelatihan guru. Memberikan pelatihan yang berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan keterampilan digital mereka. Ketiga, pengembangan konten lokal. Membuat konten digital berkualitas yang relevan dengan kurikulum dan budaya lokal. Keempat, kerjasama dengan industri. Membangun kemitraan dengan industri teknologi untuk mendapatkan dukungan dalam hal perangkat lunak, perangkat keras, dan pengembangan konten. Kelima, meningkatkan kesadaran akan keamanan data, memberikan edukasi kepada siswa dan guru tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Contoh penerapan pengembangan digital dalam pendidikan. 1. Pembelajaran online. Penggunaan platform pembelajaran online untuk mengakses materi kuliah, mengerjakan tugas, dan berinteraksi dengan dosen. 2. E-book dan digital library. Perpustakaan digital menyediakan akses ke berbagai buku, jurnal, dan artikel ilmiah secara online. Ketiga, simulasi dan virtual reality. Teknologi ini memungkinkan siswa untuk melakukan eksperimen dan belajar secara visual. Keempat, aplikasi pembelajaran. Berbagai aplikasi edukasi tersedia untuk membantu siswa belajar matematika, bahasa, dan mata pelajaran lainnya. Etika penggunaan literasi digital dalam dunia pendidikan. Etika penggunaan literasi digital dalam dunia pendidikan adalah seperangkat aturan dan nilai-nilai yang harus dipatuhi dalam memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, positif, dan produktif bagi semua pihak yang terlibat. Mengapa etika digital penting dalam pendidikan? 1. Mencegah penyalahgunaan. Etika digital membantu mencegah penyalahgunaan teknologi seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, atau pelanggaran hak cipta. 2. Membangun karakter. Melalui pembelajaran etika digital, siswa dapat mengembangkan karakter seperti tanggung jawab, empati, dan integritas. Menciptakan lingkungan belajar yang positif, etika digital membantu menciptakan suasana belajar yang saling menghormati dan mendukung. 3. Mempersiapkan siswa untuk masa depan. Keterampilan etika digital sangat penting untuk sukses dalam dunia kerja yang semakin digital. Prinsip-prinsip dasar etika digital dalam pendidikan.
1. Hormat terhadap orang lain. Berinteraksi dengan orang lain secara sopan, santun, dan tidak menyinggung. 2. Tanggung jawab. Bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan di dunia digital. 3. Integritas. Jujur dan transparan dalam menggunakan teknologi. 4. Privasi. Menghormati privasi orang lain dan menjaga kerahasiaan informasi. 5. Hak cipta. Menghormati hak cipta dan tidak melakukan plagiarisme. Contoh penerapan etika digital dalam pendidikan. 1. Penggunaan media sosial. Mengajarkan siswa untuk menggunakan media sosial secara bijak, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan menjaga privasi. 2. Penelitian online. Mengajarkan siswa cara mencari informasi yang valid dan akurat, serta menghindari penyebaran hoax. 3. Kolaborasi online. Mengajarkan siswa untuk bekerja sama secara efektif dalam tim virtual dan menghargai kontribusi orang lain. 4. Pembuatan konten digital. Mengajarkan siswa untuk membuat konten yang kreatif, original, dan tidak melanggar hak cipta. Tantangan dalam penerapan etika digital. 1. Perkembangan teknologi yang cepat. Etika digital perlu terus diperbarui seiring dengan perkembangan teknologi. 2. Kurangnya kesadaran. Banyak orang, termasuk siswa, belum sepenuhnya menyadari pentingnya etika digital. 3. Penegakan aturan yang sulit. Sulit untuk menegakkan aturan etika digital di dunia maya yang luas. Upaya mengatasi tantangan. 1. Pendidikan yang komprehensif. Mengintegrasikan pembelajaran etika digital ke dalam kurikulum sejak dini. 2. Kerjasama antar sekolah, orang tua, dan komunitas. Membangun kesadaran bersama tentang pentingnya etika digital. 3. Pengembangan kebijakan sekolah. Membuat kebijakan yang jelas mengenai penggunaan teknologi di sekolah. 4. Pemantauan dan evaluasi. Secara berkala, memantau perilaku siswa di dunia digital dan melakukan evaluasi. Kesimpulan. Literasi digital dalam dunia pendidikan adalah kemampuan individu untuk menggunakan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari akses informasi, kolaborasi, hingga pengembangan keterampilan abad ke-21. Tantangan utama yang dihadapi dalam dunia digital adalah digital divide, keamanan data, kualitas konten, perkembangan teknologi yang cepat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, orang tua, dan komunitas. Dengan kerjasama yang baik, kita dapat menciptakan masa depan pendidikan yang lebih cerah dan berkualitas. Terima kasih kepada teman-teman semua telah memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.